semakin dekat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan dengan bersatu. Kebaktian ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat sekalian, turunlah kiranya atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Kita naikkan satu pujian, surga penuh kemuliaannya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Mari kita sekali lagi menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya bahwa dunia ini dikuasai oleh Tuhan, dan hidup kita pun sepenuhnya ada di dalam penguasaannya. Kita nyanyikan pujian, inilah dunia Bapa. Ini
Kita menyadari bahwa di dalam kehidupan ini seringkali kita tidak mentaati Tuhan. Firman Tuhan telah diperdengarkan dan kita telah menerimanya. Kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Tapi seringkali kita melukai hati Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Dia selamatkan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdiri di hadapan-Mu, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Seringkali Tuhan, di dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami jauh dari apa yang Kau ingini. Kami seringkali berpikir hal-hal yang tidak patut, tidak pantas, baik tentang sesama kami atau tentang hal-hal seputar kehidupan di dalam dunia ini. Bahkan mulut kami seringkali memuji Engkau, tetapi di lain sisi kami juga banyak sekali berbuat kejahatan melalui mulut kami. Di dalam tindakan-tindakan kami sehari-hari, Tuhan, kami juga tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami bersama-sama, kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami. Kami rindu Tuhan, ibadah yang kami lakukan pada hari ini adalah ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah Tuhan doa pengakuan dosa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci.
Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diingini hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini sebagai warta kita. Untuk kebaktian doa Rabu tanggal 10 November ini, Bapak Ibu, kita akan adakan secara online seperti biasa jam 6:30 malam. Kita terus berdoa untuk kondisi gereja kita supaya jemaat Tuhan senantiasa terus sehat dan kita boleh mengadakan ibadah-ibadah dan persekutuan kita secara onsite kembali. Dan untuk komisi wanita di bulan ini akan diadakan pada tanggal 26 November. Ini adalah persekutuan komisi wanita yang terakhir di tahun ini, Bapak Ibu ya, karena materi yang akan kita bahas yaitu pendalaman Alkitab akan terakhir di tanggal 26, hanya tinggal satu bab saja. Maka untuk ibu-ibu, mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita berdoa supaya tanggal 20 November nanti persekutuan komisi wanita bisa dilaksanakan secara onsite, tetapi kita tetap akan melihat kondisi yang ada. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangan jemaat kita. Kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gracela Novitasari tanggal 6 November. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan Gracela terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, dan hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah
Tuhan. Kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Tapi apapun ibadah kita, biar kita tetap semangat terus beribadah kepada Tuhan. Ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami datang di hadapan Engkau, beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama Engkau, dan ini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kuasa dari Tuhan Kau nyatakan di tengah-tengah pemberitaan firman ini, supaya boleh mengubahkan hati kami. Dan kabar itu, biarlah kuasa dari Tuhan juga turun atas hamba ini, supaya apa yang Tuhan inginkan dapat disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Kami serahkan pemberitaan firman ini, biar Tuhan menyatakan anugerah bagi kami semua. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang gereja yang melayani. Gereja yang melayani Tuhan, kita ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya dia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana dia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kapan sih kita itu suka atau mudah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain? Coba Bapak Ibu pikirkan, kapan waktu yang tepat atau kapan kita itu dengan hati yang rela memberikan sesuatu kepada orang lain? Kebanyakan orang suka memberi atau mudah memberikan sesuatu kepada orang ketika mereka berkelimpahan. Jadi ketika orang punya sesuatu yang berlimpah dalam hidupnya, mereka tuh lebih suka memberi, lebih senang memberi pada waktu mereka yang punya segala sesuatu dalam hidupnya. Karena kebanyakan pasti kita berpikir, ketika saya sudah berlimpah-limpah, sudah banyak uang saya tidak lagi memikirkan tentang kebutuhan hidup saya, maka ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, saya itu dengan segera bisa memberi. Karena kita sudah berlimpah-limpah di dalam hidup ini. Sehingga banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jadikan saya kaya, supaya saya bisa membantu orang lain. Pertanyaan saya adalah, salah nggak sih kita berdoa seperti demikian? Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku sebagai orang yang kaya supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya pikir doa tersebut tidak salah. Tetapi menjadi pertanyaan lanjutan dari saya adalah, apakah kita bisa memberi
atau membantu orang lain pada waktu kita kekurangan atau pas-pasan saja. Ini menjadi satu perenungan di dalam hidup kita. Saya pikir ketika kita dalam keadaan kekurangan atau kita pas-pasan untuk memenuhi gaya hidup kita, belum tentu kita tuh membantu orang lain. Banyak orang kadang-kadang sudah berlebihan, tapi dalam hidupnya belum tentu juga mereka tuh memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kita akan belajar dari jemaat di Makedonia. Pada waktu itu jemaat di Yerusalem mengalami penderitaan. Mungkin karena mereka yang dikucilkan, kemudian sebagian kehilangan pekerjaan karena mereka beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka dianiaya dan akhirnya mereka menjadi kelaparan. Nah, itu satu penderitaan yang harus dihadapi oleh jemaat-jemaat di Yerusalem. Mereka mengalami satu penderitaan yang luar biasa karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian Paulus prihatin terhadap jemaat di Yerusalem karena penderitaan yang luar biasa mereka hadapi. Nah, sehingga dia mendorong jemaat di daerah lain untuk mengambil bagian membantu mereka. Ketika jemaat di Korintus mendengar penderitaan jemaat-jemaat di Yerusalem, maka mereka tergerak hatinya untuk membantu jemaat di Yerusalem. Antusias mereka, jemaat di Korintus itu juga mendorong jemaat di Makedonia untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tetapi jemaat di Korintus tidak melakukan apa yang mereka janjikan dan mereka katakan, sehingga ya pekerjaan atau janji mereka itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan sebagai berikut. Ini pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya itu sepadan dengan kelelahanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi cerita itu mereka sudah berjanji akan melakukan pelayanan kasih ini, tetapi mereka tidak menyelesaikan. Belum menyelesaikan, sehingga Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan ini, jemaat Makedonia pada waktu itu mengalami berbagai penderitaan, penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan kita tahu pada waktu itu memang luar biasa penderitaan yang harus dihadapi oleh orang Kristen karena iman mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dari sini dikatakan bahwa mereka dikatakan sangat miskin. Dikatakan di dalam ayat yang kedua ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi dikatakan mereka itu sangat miskin. Miskin di dalam pengertian ini juga miskin secara materi. Materi di dalam pengertian sangat miskin, yaitu betul-betul mereka itu mengalami satu kemiskinan. Maka bisa dikatakan oleh penafsir bahwa mereka itu kayak pengemis. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan jemaat di Makedonia itu dikatakan sangat miskin dan betul-betul miskin seperti seorang pengemis. Mungkin bisa dibayangkan makan tuh mereka tuh susah. Apalagi mau jalan-jalan, saya pikir pasti tidak bisa. Menikmati hidup itu tidak bisa. Makan pun juga sangat susah. Tetapi apa yang mereka lakukan? Dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka kaya di dalam memberi, kaya di dalam satu kemurahan memberi. Dalam kesusahan mereka tetap membantu jemaat di Yerusalem. Ini jemaat yang luar biasa sekali.
Mereka di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kemiskinan yang luar biasa, tetapi mereka tetap memberi bantuan kepada jemaat Yerusalem. Maka dikatakan mereka itu memberi lebih banyak yang diharapkan oleh Paulus. Mereka dengan satu kerelaan hati sendiri mendesak Paulus supaya mereka itu mengambil bagian di dalam pelayanan tersebut. Jadi jemaat di Makedonia itu mereka memberi bukan dari kelimpahan, bukan kaya raya kalau mengeluarkan bantuan itu dengan santainya, mudah. Tetapi mereka di dalam kekurangan. Mereka bisa dikatakan itu sangat-sangat miskin lah. Tapi hati mereka itu luar biasa. Berlimpah-limpah sukacita mereka ketika mereka memberikan bantuan kepada jemaat di Makedonia. Nah, inilah contoh gereja yang melayani Tuhan. Gereja yang dalam kesusahan pun pelayanan tetap dijalankan. Misi Allah tetap dijalankan. Jadi mereka tidak lagi memikirkan tentang diri mereka, tetapi mereka memikirkan tentang pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan oleh mereka. Ada jemaat yang lain susah, mereka juga boleh ngambil bagian. Maka dengan sukacita mereka memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Kita akan belajar. Ini sesuatu yang luar biasa sekali yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Pertanyaan saya adalah, kenapa jemaat di Makedonia itu bisa melakukannya? Di dalam kekurangan dikatakan sangat miskin, tetapi mereka bisa memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Saya pikir tidak semua gereja bisa melakukan tersebut. Tidak bisa. Tidak semua gereja itu bisa melakukan. Lihat saja jemaat di Korintus yang dikatakan kaya dalam segala sesuatu, yang dikatakan dalam firman Tuhan mereka kaya dalam imannya, dalam perkataan, dalam pengetahuan, tentunya juga dalam hal materi. Karena kota Korintus adalah kota yang sangat maju pada waktu itu, sehingga mereka itu berkelimpahan secara materi. Tetapi ketika di dalam pelayanan membantu jemaat-jemaat di Yerusalem itu yang mengalami penderitaan, kekurangan, mereka tidak bisa mengerjakannya itu dengan baik. Apa yang mereka janjikan itu tidak dilakukan dengan baik, sehingga Paulus kembali menulis surat ini untuk mengingatkan mereka, memakai jemaat Makedonia sebagai contoh yang sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Dan di dalam kekurangan mereka mengambil bagian membantu jemaat di Yerusalem. Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Kok bisa jemaat Makedonia ini melakukan semua? Mengapa mereka bisa? Mereka telah mengenal kasih Kristus. Di dalam pasal 8 sampai pasal 9, Paulus itu menggunakan kata kasih karunia. Karis itu lebih dari 10 kali. Kata kasih karunia ini memiliki pengertian bahwa kasih Kristus diberikan tidak berdasarkan kelayakan atau kinerja seseorang. Jadi satu karunia kasih yang diberikan oleh Tuhan bukan karena satu kehebatan, bukan karena kemampuan atau kepintaran kita. Jadi jemaat di Makedonia itu sudah mengenal kasih Kristus sehingga mereka itu bisa melakukan. Jadi kasih ini digunakan, diberikan bukan karena kehebatan seseorang, kemampuan seseorang, karena memang diberikan oleh Tuhan, karena memang Tuhan itu adalah Allah yang ngasih. Karena tidak mungkin kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita atau kepada waktu itu jemaat Makedonia itu berdasarkan kelayakan. Tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang merasa layak sehingga mereka itu mendapatkan kasih karunia. Tidak.
Karena kita manusia yang berdosa. Sehingga tidak mungkin kita mengukur kemampuan kita, kelebatan kita, sehingga kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu diberikan karena memang Tuhan itu mengasihi kita, sehingga Dia itu memberikan kasih karunia itu kepada kita. Jadi Paulus ingin katakan bahwa kamu tidak layak, tetapi Tuhan mengasihimu. Nah, konsep tersebut dipahami oleh jemaat di Makedonia, sehingga mendorong diri mereka untuk memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Sehingga mereka punya satu kemurahan hati yang luar biasa, karena mereka mengerti bahwa mereka juga tidak layak, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada mereka, sehingga mereka punya hati yang luar biasa mengasihi jemaat yang lain. Kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia itu mengalami satu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Berarti bahwa jemaat itu sudah mengenal kasih Kristus, dan mereka meresponi kasih Allah itu, sehingga mereka punya hati yang melayani. Karena tidak mungkin mereka itu bisa membantu jemaat di Yerusalem, karena mereka sendiri adalah jemaat yang menderita secara finansial. Mana mungkin mereka itu bisa membantu jemaat di Yerusalem. Kita bayangkan saja. Kalau kita tidak punya duit, lihat orang lain menderita, bisa enggak kita itu membantu mereka? Pasti dalam hati kita berpikir, tidak pikiran kita tidak berpikir, gimana saya itu mau bantu orang lain? Saya makan aja susah. Hari ini makan apa? Saya harus bekerja dulu. Saya tidak punya tabungan, saya tidak punya cadangan tabungan. Dan ketika melihat orang yang menderita itu, ya kita itu rasanya itu bantu agak susah. Tetapi kalau kita punya kasih dari Kristus yang luar biasa, yang dikatakan bahwa kita tidak layak, Tuhan melayakkan kita, Tuhan memberikan kasih itu kepada kita, maka kita itu bisa membantu orang walaupun mungkin kita itu terbatas. Tapi hati yang luar biasa itu ada di dalam diri kita, sehingga kasih itu menjadi apa? Suatu landasan dasar untuk melayani. Kalau kita tidak punya kasih, maka kita tidak punya hati yang tulus untuk melayani. Sehingga kita bisa melihat dalam ayat 9 yang dikatakan bahwa Paulus itu mengenal kasih Kristus untuk mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka mengambil bagian dalam pelayanan membantu jemaat di Yerusalem. Di fondasi yang paling dasar itu adalah kasih itu. Kasih itu yang menggerakkan setiap kita, jemaat-jemaat, untuk melayani Tuhan atau melayani orang lain. Kalau tanpa kasih itu, maka kita itu tidak punya hati untuk melayani. Kemudian kita bertanya, bagaimana kita itu bisa membentuk atau menjadi gereja yang melayani? Gereja yang melayani adalah gereja yang harus meresponi kasih Tuhan. Tadi saya sudah katakan, jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin, tetapi mereka bisa melayani, memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Kenapa? Kasih yang ada di dalam diri mereka. Mereka sudah mengenal kasih Tuhan. Mereka sudah meresponi firman Tuhan, meresponi kasih itu, sehingga mereka itu bisa memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Nah, kita jemaat yang ada pada waktu ini sebagai gereja pun
kita harus meresponi kasih Allah. Saya tidak percaya bahwa Tuhan itu memberikan, melimpahkan kasih kepada gereja yang benar untuk menjalankan misi Allah. Tetapi ketika gereja tidak bisa meresponi kasih Allah itu dengan baik, maka secara otomatis gereja itu tidak bisa sehat dalam pelayanan. Kita percaya Tuhan pasti mengasihi gereja. Tuhan pasti menyatakan kasih kepada gereja. Tetapi kalau gerejanya tidak bisa meresponi kasih itu, maka gereja itu tidak bisa mengerjakan pelayanan itu. Kehidupan di dalam gereja itu tidak sehat. Mungkin gereja itu masih ada. Gereja itu masih bisa mengerjakan aktivitas pelayanan itu dengan baik. Tetapi tidak ada kasih di dalam. Kita bisa melihat contoh jemaat di Efesus yang melayani Tuhan luar biasa yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4. Apa yang dikatakan firman di sana? Kita akan melihat ya dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua sampai yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan untuk kita semua ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ini tentang jemaat di Efesus? Efesus mereka adalah jemaat yang luar biasa, melayani Tuhan dengan jerih lelah. Mereka tekun, tidak sabar ketika melihat ada orang yang jahat. Kemudian mereka sabar dan ketika menderita atas nama Tuhan, demi nama Tuhan mereka dianiaya, mereka tetap tekun mengikut Tuhan. Jadi mereka itu juga setia mengerjakan pelayanan Tuhan, mereka tidak mengenal lelah. Tetapi lanjutannya apa yang dikatakan firman Tuhan? Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini jemaat di Efesus luar biasa melayani Tuhan, begitu giat melayani Tuhan, tetapi Tuhan mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih semula. Mereka tidak lagi punya kasih, sehingga segala sesuatu yang kerjakan adalah apa? Aktivitas. Jadi kita bisa gambarkan, bisa bayangkan. Enggak ada artinya kalau kita itu istilahnya melayani luar biasa, segala sesuatu kita rancangkan dengan baik, kita planningkan semua itu dengan baik, tetapi kasih itu tidak ada di dalam pelayanan kita itu. Enggak ada artinya. Tapi bukan berarti bahwa pelayanan kita itu asal-asalan yang penting punya kasih. Tidak. Justru ketika kita punya kasih, kita tuh memplanningkan semua pelayanan itu dengan baik. Kita memberikan waktu yang terbaik untuk melayani Tuhan. Kita memberikan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, pikiran, ide-ide, materi, waktu kita, tenaga kita untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena kasih itu. Karena kasih yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita tuh mengasihi gereja Tuhan dan mengasihi sesama kita, sehingga apa? Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama kita. Jadi saya ingin mendorong kita, ayo kita jadikan gereja kita gereja yang melayani
penuh dengan kasih. Di antara jemaat kita, ya kita saling memperhatikan satu dengan lain. Kita saling sharing bagi pengalaman hidup kita, memperhatikan satu dengan lainnya, saling mendoakan. Kalau ada yang mungkin dalam sehari-hari mereka itu menderita, ya kita boleh menguatkan mereka. Kemudian di luar sana mungkin ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Kita nyatakan kasih Tuhan, kita mengasihi mereka supaya mereka juga boleh memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus punya satu hati yang besar untuk mengerjakan semua itu, sebagai satu bentuk kasih juga kepada Tuhan yang selama kita. Dan siapa yang harus mengerjakan semua itu? Ya kita. Kita ada jemaat Tuhan, kita ada gereja Tuhan, maka kita harus mengerjakan semua itu. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, pengurus yang mengerjakan semua itu, yang melayani Tuhan. Kita yang adalah orang percaya, yang adalah juga gerejanya, kita ada umatnya, maka kita harus mengerjakan semua itu. Jadi pertemuan gereja itu bukan tergantung hamba Tuhan saja, pengurus saja. Tergantung dari apa? Jemaatnya. Apakah jemaatnya punya hati yang besar untuk melayani penuh dengan kasih itu? Kalau jemaat punya hati yang melayani dan penuh dengan kasih, maka saya yakin gereja itu pasti akan bertumbuh. Gereja itu akan menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan, karena kita melayani dengan hati yang sangat tulus, dengan penuh kasih. Kita membawa jiwa-jiwa untuk dipersembahkan bagi Tuhan, karena kasih kita kepada Tuhan dan juga sesama kita. Itu yang pertama. Jadi sebagai gereja yang melayani, kita harus meresponi kasih Allah. Kemudian yang kedua adalah gereja harus memahami konsep melayani. Di dalam 2 Korintus pasal ke-9 ayat 6 sampai ke-8, saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan dalam masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi dalam ayat yang kita baca ada 3 prinsip dalam melayani. Yang pertama adalah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak di dalam ayat yang ke-6. Jadi konsep ini bukan bicara tentang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita memberikan banyak maka kita akan menuai banyak. Kemudian kalau kita memberi sedikit maka kita akan menuai sedikit. Itu bukan hitung-hitungan dengan Tuhan. Akan ada mungkin orang berpikir, Tuhan, saya sudah kasih 1 juta hari ini, saya persembahan gereja, atau saya membantu orang yang susah 1 juta, ya Tuhan balikin dong 10 juta. Bukan itu Bapak Ibu. Jadi masukkan konsep menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Bukan seperti itu. Tapi ini bicara tentang satu berkat yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita punya hati memberi kepada orang lain, maka Tuhan juga memberkati kita. Gak mungkin kita istilahnya pelit atau menabur sedikit, kita pelit, kita hitung-hitungan, kemudian Tuhan yang memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Tuhan melihat hati kita. Apakah memang kita itu punya hati yang penuh kasih, memberikan bantuan kepada orang lain? Kalau kita punya hati yang luar biasa, kita akan memberikan banyak kepada orang lain, Tuhan juga akan memberkati kita. Jadi saya pikir gereja juga sama, Pak. Kalau gereja makan tanda kutip pelit-pelit, saya pikir juga tidak akan diberkati oleh Tuhan.
Kalau gereja susah sekali membantu orang yang membutuhkan, ya saya lihat juga, ya gereja juga tidak akan tentu. Tapi bukan berarti gereja juga sembarangan membantu. Kita butuh bijaksana, butuh hikmat mengambil keputusan untuk membantu. Tapi kita harus ingat bahwa gereja adalah tempat baik Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Di sana itu banyak orang yang membutuhkan, jemaat kita juga mungkin membutuhkan dari gereja dan sekeluarga untuk menyalurkan berkat kepada orang lain. Jemaat-jemaat sudah memberikan apa yang mereka miliki kepada gereja. Gereja juga harus mempergunakan semua itu dengan baik sehingga kasih Tuhan itu dinyatakan. Gereja boleh menyatakan berkat Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Gereja boleh menyatakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah satu pekerjaan Tuhan yang dimaksud dengan gereja yang melayani Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ketika memberi harus dengan satu kerelaan hatinya. Jadi jangan dengan sedih atau dengan paksa, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kerelaan hati ini bicara satu motivasi hati. Ketika kita memberi, kita bertanya, apa tujuan kita itu memberi? Jadi kadang-kadang di dalam memberi itu ada orang yang ingin dinilai. Dia takut ketika dia memberikan sedikit, orang menilai, wah orang ini kok berinya cuma sedikit aja. Jadi sehingga mendorong dirinya memberi lebih banyak. Tapi ketika dia sudah memberikan lebih banyak, maka hatinya sedih. Hatinya itu enggak enak. Karena pada dasarnya dia tidak ingin memberi banyak, tetapi karena takut dinilai, sehingga dia itu memberikan lebih banyak. Tapi pada dasarnya orang ini tidak punya hati itu memberi. Ini tidak baik, tidak baik, tidak baik. Kita harus memberi dengan satu hati yang ikhlas. Berapa jumlahnya pun, ya tidak masalah, tidak masalah. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi melihat hati kita, kerelaan hati kita di dalam memberi. Kita lihat aja jemaat Kakek ini. Saya sudah katakan di awal bahwa dikatakan mereka sangat miskin, miskin di dalam hati. Kalau kita mau bayangkan, berapa sih yang mereka bisa memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem? Saya mau bayangkan, dan saya berpikir ini pasti sangat kecil, sangat kecil. Kenapa? Dikatakan bahwa mereka itu sangat miskin, sangat miskin. Kalau sangat miskin tidak mungkin mereka itu bisa memberi banyak. Tetapi hati mereka yang luar biasa itu, dengan sukacita mereka itu memberi. Nah, jadi di dalam pemberian itu bukan bicara tentang jumlahnya, bukan jumlahnya. Tetapi ketika kita punya hati, kita mengatakan wah kita itu mengasihi Tuhan, kita itu mengasihi orang lain. Masakan kita punya banyak, berlimpah-limpah, kita cuma kasih sedikit, dan juga tidak masalah. Jadi itu pun juga dikaitkan dengan apa? Kemampuan juga. Kalau kita mampu membantu orang banyak, ya kita harus memberi banyak sebagai bentuk kasih kita. Tapi kalau kita cuma sedikit, mampunya sedikit, ya bantu sedikit, nggak masalah. Karena memang itulah yang kita punya. Itulah yang kita punya. Katakanlah kita hanya mampu membantu orang itu 50.000, ya bantulah saja 50.000. Tidak usah dipaksain dengan apa memberikan 1 juta, sehingga nanti wah hati kita tuh sedih. Aduh kenapa tadi saya itu kasih 1 juta ya, namanya cuma 50. Jadi kita itu memberi kepada kerelaan hati. Paulus juga sama. Dalam pasal 8 ayat 11 sampai 12 itu yang saya sudah bacakan tadi, dikatakan ya Paulus mengingatkan jemaat di Korintus
Lakukanlah dengan satu kerelaan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Ya, kerjakan semua itu sesuai dengan kemampuanmu. Nah, gereja juga harus punya prinsip yang seperti itu. Kalau gereja yang mampunya melakukan satu pekerjaan, ya katakanlah misalkan membangun satu gereja yang dengan berapa puluh juta, ya lakukan semua itu dengan baik. Tidak usah memikirkan satu pekerjaan lalu yang lebih besar, membutuhkan dana yang besar, tapi tidak punya kemampuan seperti itu. Saya pikir tidak seperti itu. Jadi apa yang ada pada kita pergunakan sebaik-baiknya. Tetapi kita juga mulai punya satu visi, satu impian, tapi juga harus memikirkan kemampuan kita, supaya semua itu dapat dikerjakan dengan baik. Kalau di gereja melakukan satu pelayanan di luar kemampuan, nah justru juga nanti akhirnya akan muncul masalah yang baru. Nanti pengurus-pengurus yang akan bingung mau seperti apa. Nah, jadi saya mikir kita butuh bijaksana di dalam mengelola apa yang ada di dalam gereja. Kita pergunakan sebaik-baiknya, sehingga apa? Ketika kita mengerjakan semua pelayanan itu dengan apa? Dengan hati yang rela, hati yang ikhlas, sehingga boleh mendatangkan satu kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu yang dikatakan pada gereja yang melayani. Gereja yang melayani dan gereja yang memberi dengan satu kerelaan hati. Yang kedua, yang ketiga adalah kita harus ingat bahwa Tuhan sanggup melimpahkan berkat bagi kita yang suka memberi. Di dalam ayat ini ke-8 ya, dikatakan begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan. Kita jangan pernah takut ketika kita memberi, maka ada yang apa yang ada di dalam diri kita itu habis, berkurang. Justru Tuhan katakan Tuhan itu sanggup mencukupkan dan melimpahkan berkat di dalam hidup kita. Jadi kalau manusia memberi, dia berpikir mungkin kalau saya memberi, maka ya habis punya saya, uang saya berkurang. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita itu tidak pernah kekurangan kalau kita memberi kepada orang lain. Saya masih ingat ketika saya menyerahkan diri jadi seorang hamba Tuhan. Ada orang berkata, kamu mau makan apa nanti kalau kamu jadi hamba Tuhan? Kamu makan aja susah, nanti beli baju pun juga susah. Kamu mau hidup bagaimana nanti ke depan? Tetapi perjalanan saya menjadi seorang Kristen yang sudah belasan tahun sampai hari ini, saya tidak pernah. Ketika saya membutuhkan sesuatu, Tuhan mencukupkan. Tuhan melimpahkan berkat kepada saya. Sehingga ketika saya melihat berkat Tuhan yang ada dalam diri saya, hati saya bersyukur kepada Tuhan. Bahkan saya semakin berkomitmen melayani Tuhan. Saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, dan saya mau semakin setia melayani. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang sudah menyerahkan hidupnya, yang percaya kepada Dia. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, Tuhan juga tidak pernah diam. Oh, karena saya ini sudah duitnya habis, ya biarin saja. Enggak. Bahkan berlimpah-limpah berkat dari Tuhan. Nah, gereja juga sama. Gereja juga sama. Gereja harus punya konsep demikian. Jangan pernah berpikir kalau kita melayani lebih banyak pekerjaan Tuhan, maka ya uang kas gereja itu berkurang atau habis. Saya sudah katakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam gereja ini melalui Tuhan itu adalah untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu kita jangan pernah menahan berkat itu. Kita harus mempergunakan sesuai dengan baik. Dan saya percaya
bahwa gereja itu tidak akan pernah berubah. Karena Tuhan senantiasa memelihara. Kita harus mengerti konsep pelayanan, sehingga pekerjaan Tuhan itu jauh lebih besar. Sekali lagi saya mendorong kita ini adalah gereja Tuhan. Kita ada umatnya. Oleh karena itu, kita harus punya konsep yang benar-benar melayani Tuhan. Jangan sampai kita itu tidak punya hati untuk melayani Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini, ayo kita boleh mengambil satu komitmen. Saya mau melayani Tuhan. Saya memberikan hidup saya yang terbaik untuk melayani Tuhan, sehingga gereja Tuhan boleh mengalami perubahan. Biar firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita, membawa kita semakin setia kepada Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan karena gereja Tuhan yang setia melayani Dia dan juga sesama kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami sebagai gereja Tuhan, kami harus melayani Tuhan, melayani sesama kami. Kami tahu ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi, tetapi kami tidak pernah putus pengharapan karena kasih Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, berikan kasih dalam diri kami, supaya kami betul-betul bisa melayani Kau lebih baik lagi. Tuhan, kami rindu gereja-Mu di tempat ini membawa berkat yang besar bagi orang yang membutuhkan, mereka yang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memakai gereja-Mu ini menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan kami dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bila ini tidak hanya menjadi firman yang kita dengarkan di telinga kita, tetapi masuk di dalam hati kita dan kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa scan QR code yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan atau transfer ke rekening gereja kita. Atau kalau kesusahan melakukan dua-duanya, Bapak Ibu Saudara bisa kumpulkan dulu di rumah di dalam amplop khusus. Nanti ketika ada kesempatan datang ke gereja, boleh kita serahkan kepada Tuhan melalui ibadah onsite. Mari kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 274, Bila Nanti Yesus Datang. Kami mungkin bekerja keras, tetapi tanpa campur tangan Tuhan,
Kerjaan keras kami juga tidak akan menghasilkan apapun. Oleh sebab itu, ketika kami memberikan persembahan kami berupa uang yang kami kumpulkan ini Tuhan, kami menyadari, kami mengakui bahwa hidup kami itu tergantung kepada Tuhan. Dan saat ini kami memberikan sebagian kecil dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, menjadi bermanfaat bagi pelayanan Tuhan di muka bumi ini, secara khusus buat gereja di GKI Pangkalpinang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Mari kita bersama-sama meyakini bahwa Tuhan Allah senantiasa bersama dengan kita. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala kondisi kehidupan kita. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya.